Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dialog eksklusif dengan tema kita konflik lahan dan suku anak dalam. Tadi kita sudah terhubung dengan Pak Gus Hendra, Kabid PPMHA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kita bahas satu-satu. Di sini sudah dijelaskan tadi Bang Rudi dari Pak Gus Hendra, sudah banyak izin yang kita keluarkan dan juga tentunya hanya tinggal beberapa yang belum. Dan tadi sempat terputus. Bagaimana menanggapi yang sudah dijelaskan tadi Pak Gus Hendra tadi, Bang Rudi, silakan. Ya, yang pertama kan kalau kita lihat regulasi yang ada sekarang yang mengakomodir, kita katakan yang mengakomodir proses penyelesaian konflik itu tidak serta merta atau tidak gampang juga masyarakat bisa mengakses itu. Kenapa saya katakan begitu? Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi di dalam mengusulkan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Pak Kabid tadi. Itu satu ya. Artinya adalah kalau tidak ada proses pendampingan secara intensif terhadap komunitas apalagi masyarakat adat yang mohon maaf itu yang membaca secara detail regulasi itu kurang pas, itu akan mudah untuk atau akan sulit untuk bisa mendapatkan hasil itu. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi itu tidak juga bisa gampang terrealisasi dengan baik. Bahkan itu tidak juga bisa menjawab problem yang terjadi di lapangan. Nah, hal yang lain yang menurut saya adalah saya potong dulu Bang Rudi. Walhi ini kan sering juga turun ke lapangan menemui warga suku anak dalam, Bang. Nah, yang terjadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, yang terjadi di lapangan tuh seperti apa? Apakah mediasi difasilitasi? Seperti apa? Apakah dilibatkan dalam pembukaan lahan tadi? Ya, kan kalau dalam beberapa konflik kan pasti kalau memang ada akses masyarakat adat terhadap salah satu pendamping kita katakan atau organisasi masyarakat sipil, segala sesuatunya itu kan pasti bagaimana mendiskusikan dan menguatkan kapasitas masyarakat dulu, atau istilah kita proses pengorganisasiannya harus dilakukan lebih intens. Kenapa? Adalah karena untuk bisa yang bernegosiasi atau yang melakukan upaya untuk menyampaikan apa menjadi problem mereka itu adalah masyarakat sendiri. Nah, lagi-lagi kita katakan adalah kalau di masyarakat adat kan butuh proses yang cukup panjang untuk bagaimana memberikan pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan regulasi yang tadi saya bilang itu. Nah, posisi sekarang itu kan masyarakat adat untuk bisa memastikan atau dia bisa berdialog secara langsung adalah ada kewenangan harus ada proses pengakuan dulu keberadaan mereka. Pengakuan itu harus diikuti dengan menghentikan seluruh aktivitas intimidasi, aktivitas kekerasan, aktivitas penggusuran dan sebagainya di lapangan. Jangan sampai nanti masyarakat diajak dialog tapi di lapangan tetap terjadi proses intimidasi, kekerasan. Yang terjadi saat ini? Nah, itu banyak masih terjadi yang kayak gitu loh. Nah, itu yang menurut saya tidak fair gitu loh. Kenapa? Tidak fair adalah karena semua muara ini kan adalah di tangan pemerintah Pemerintah sebagai regulator dan sebagai eksekutor yang memberikan hulunya mereka, yang menuntaskan hilirnya juga mereka. Artinya adalah problem-problem ini yang menurut saya khususnya di sektor kehutanan, bagaimana memastikan keberadaan hak masyarakat itu harus diikuti dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya hentikan proses-proses yang tadi. Nah, tadi Bang disinggung juga bahwa masyarakat adat ini diakui oleh pemerintah kabupaten. Nah, sejauh ini di lapangan seperti apa? Nah, ini yang tadi yang saya bilang setengah hati yang kalau kita bilang adalah tadi yang dibilangkan oleh Dato' Usman terkait dengan di konstitusi aja sebelum republik ini berdiri masyarakat adat sudah ada. Bayangkanlah saking sedih posisi masyarakat adat, selain dulu di Undang-Undang 41 itu dibataskan ruang hak mereka di situ, terus putusan MK diputuskan adalah diakui lagi dengan aturan peraturan daerah. Artinya adalah negara secara Indonesia secara pusat misalnya mengembalikan itu kepada pemerintah daerah. Artinya masyarakat daerah, masyarakat adat harus juga pintar-pintar melakukan diskusi atau dialog dengan pemerintah daerah. Artinya di tangan bupati. Kalau bupatinya tidak sampai tidak diakui kalau bupatinya cenderung misalnya tidak mengakomodir atau cenderung misalnya tidak melihat masyarakat adat sebagai hak yang jelas, artinya bisa aja perda pengakuan terhadap masyarakat adatnya tidak dikeluarkan gitu. Nah, menurut saya artinya negara
tidak sesungguh-sungguhnya mengakui keberadaan masyarakat adat itu dengan kebijakan. Makanya kita sepakat apa yang dikatakan oleh masyarakat adat Nusantara, undang-undang masyarakat adat itu harus segera diterbitkan sehingga negara itulah pengakuan negara terhadap masyarakat adat di Indonesia. Oke, Dato' Usman, menimpali tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gus Hendra, Kabid dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus yang telah menjelaskan begitu panjang cerita informasi terkait dengan masyarakat adat, khususnya juga terkait dengan hutan adat. Memang beliau sempat juga menyinggung soal keputusan MK nomor 35 tahun 2013 yang intinya waktu itu kan direview di judicial review oleh Aman. Nah, hasil keputusan MK waktu itu bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, tapi hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Oke, batas itu clear kita. Namun di dalam perjalanannya, teman-teman di KLHK membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya mereka tidak 100% mau untuk menjalankan perintah keputusan MK itu. Berarti setengah hati lagi. Setengah hati lagi. Kenapa? Kata Pak Gus Hendra tadi katakan hutan adat di Provinsi Jambi adalah termasuk yang paling banyak, 27 hutan adat. Benar. Nah, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 35, tentunya kalau 27 hutan adat di Provinsi Jambi itu ada, berarti ada pengakuan terhadap wilayah adat di Provinsi Jambi sebanyak 27 minimal 27 wilayah adat di Provinsi Jambi diakui oleh negara. Kenapa? Karena hutan adat harusnya berada di wilayah masyarakat hukum adat. Kenyataannya di lapangan dari 10 ya sekitar 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir ini hutan adat itu diberikan pada lahan-lahan yang dalam tanda kutip lahan APL, lahan bukan di wilayah adat milik masyarakat adat. Nah, kalau wilayah APL yang hanya jumlahnya 100 hektar, 200 hektar, ya tentunya Ibu Menteri langsung tanda tangan. Karena kenapa harus tanda tangan? Karena ini menambah kawasan hutan bagi mereka. Nah, coba itu ada di dalam kawasan hutan, tidak akan mungkin mereka cepat tanda tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal konflik terjadinya masyarakat adat, khususnya suku anak dalam. Karena tema kita kan terkait suku anak dalam ini. Nah, salah satunya yang saya mengherankan dengan kawan-kawan di kementerian, pada detik-detik terakhir waktu Presiden Jokowi itu ingin dilantik tanggal 20 Oktober 2019, sempat-sempatnya Ibu Menteri itu menandatangani tanggal 17 Oktober. Saya tidak tahu apakah memang menurut aturan negara dibolehkan, dibenarkan untuk membuat kebijakan memberikan izin pada izin jalan tambang batu bara mulai dari Sumatera Selatan sampai perbatasan Jambi itu melewati kawasan hutan harapan. Nah, di mana kehidupan sebagian besar ada beberapa kelompok di sana, minimal ada 4 kelompok suku anak dalam, batin 9, yang kalau ini terjadi mereka akan semakin termarginalkan, sehingga konflik itu tidak akan pernah selesai karena yang membuat konflik ya kebijakan negara itu sendiri. Nah, ini menjadi acuan kita semua bahwa negara ini satu sisi ingin menyelesaikan konflik, tapi sisi yang lain sengaja mereka juga ingin memelihara konflik. Sehingga waktu Pak Jokowi beberapa waktu lalu mengundang Aman, kemudian Walhi, kemudian KPA untuk kopi pagi bersama, kopi bersama di ruangan Presiden. Ketiga lembaga ini menolak. Jadi ibaratnya kami bilangkan 3 Sri Kandi,
Karena aman itu dipimpin oleh sekjennya perempuan, Ya. walhi juga perempuan, sedangkan konsumsi pembaruan agraria juga perempuan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kami itu dari awal menolak Omnibus Law. Ya. Karena kalau sudah menolak dari awal, karena ini kalau itu pun akhirnya sah dan sekarang sudah sah, otomatis nanti yang terkena dampak yang paling banyak itu masyarakat adat. Iya, baik. Nah, itu. Baik, cukup itu dari Datuk Usman, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tentunya ini juga jadi momen spesial kita juga sebagai masyarakat Provinsi Jambi. Kita harus memilih pemimpin juga nanti di 9 Desember, memilih pemimpin yang mendukung untuk menyelesaikan konflik yang berpihak kepada masyarakat adat. Mungkin closing statement dari Bang Rudi, Bang. Apa yang ingin disampaikan agar konflik ini tidak terjadi lagi dan untuk masyarakat pemirsa Jambi TV yang melihat tayangan kita? Ya, singkat, silakan. Ya, pertama adalah ini memang didasari oleh niat pemerintah sendiri yang harus segera tegas atau melakukan eksekusi dalam proses penyelesaian konflik. Karena lagi-lagi adalah hentikan semua tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal, kaum tani dan sebagainya dalam bentuk apapun, menggunakan aparat apapun, itu tidak dibenarkan lagi. Kenapa? Karena yang dalam situasi sekarang adalah masyarakatlah harus bisa memastikan keberlanjutan hidupnya di lapangan, menjaga ekosistem, menjaga ekologi dan lingkungan dan sebagainya. Artinya adalah saatnya pemerintah harus turun, selesaikan persoalan, konflik dan segera itu dilakukan dengan berjalan dengan baik dengan konsep keadilan itu. Oke, baik. Dan juga tentunya semoga ya, konflik lahan ini segera menemukan solusi yang terbaik untuk masyarakat adat maupun untuk perusahaan agar tidak ada yang dirugikan. Dan juga tentunya terima kasih untuk pemirsa Jambi TV yang sudah melihat tayangan kita dalam tema konflik lahan dan suku anak dalam. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.